Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo inspirator, selamat datang di IEKI Talk Show di sesi Bincang Seru. Bersama saya, Safitri Desi Nuraini, yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini di acara IEKI Talk Show akan membahas sesuatu yang menarik nih. Kayaknya juga teman-teman udah penasaran ya, dan udah pada tahu juga dari judul videonya, yaitu UPI Edun is back. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, buat teman-teman yang ingin memberikan dukungan untuk IEKI Talk Show, jangan lupa untuk subscribe channel IEKI TV dan jangan lupa untuk tekan jempolnya. Dan untuk meramaikan juga boleh diisi di kolom komentarnya. Nah, baiklah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari para mahasiswa, terutamanya ini mahasiswa UPI, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan pada layar berikut. Nah, boleh dibantu oleh operator. Pertanyaan akan dijawab oleh Teh Benaya dan juga Kang Ardi. Boleh. Pertanyaan pertama. Halo Teh Benaya dan Kang Ardi, izin untuk bertanya, gimana sih cara kita supaya bisa bersosialisasi di lingkungan kampus, terutama buat anak rumahan? Boleh untuk Teh Benaya menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, ini makasih juga buat pertanyaannya. Gimana cara supaya kita bisa bersosialisasi di lingkungan kampus? Ini penting banget teman-teman. Apalagi teman-teman udah bukan lagi jadi seorang siswa, tapi teman-teman adalah seorang mahasiswa, yang mana kalau dulu sih aku selalu dibilangin seorang mahasiswa itu adalah gelar dari masyarakat untuk kita bisa terus mengabdi, bukan mengabdi sih, bisa terus mengembangkan diri. Salah satunya adalah dengan kita mempunyai skill untuk sosialisasi. Nah, skill sosialisasi ini kan ada banyak juga turunannya. Ada bisa kita gunakan dengan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang, kita bisa beradaptasi dengan orang-orang, dan penting banget buat teman-teman, ini mungkin saran dari aku nih ya, buat teman-teman meluruskan kembali stigma bahwasanya kuliah ini nggak hanya untuk kita bisa mendapatkan nilai, dapat ijazah, terus lulus, wisuda, jadi sarjana, dan cari kerja. Nggak cuma itu, it's more than that. To make it short, kuliah bukan hanya sekedar mengejar nilai hitam di atas putih. Nah, jadi seperangkat alat dan juga infrastruktur yang udah Allah kasih, masa sama teman-teman cuma mau dipakai buat menjalani rutinitas standar yang seperti itu? Maksud standar di sini adalah teman-teman yang mana sudah mendapatkan kesempatan nih untuk menjadi mahasiswa, tapi teman-teman hanya memaksimalkan potensi teman-teman di bidang akademik misalnya, atau hanya untuk belajar. Jadi kayak kuliah pulang gitu. Teman-teman tahu nggak, ada banyak banget di luar sana skill-skill atau mungkin pengalaman yang bisa teman-teman dapat, yang bisa teman-teman gali. Salah satunya adalah dengan teman-teman bisa beradaptasi. Teman-teman bisa cari banyak hal-hal yang kiranya bisa mengembangkan diri teman-teman. Kayak misalnya nih, yang pertama teman-teman bisa mempersiapkan dan juga mendesain. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa? Kalau misalnya aku waktu itu, kalau misalnya boleh bercerita, aku kan anak gap year juga ya. Jadi saat aku gap year, aku tuh punya tekad yang kuat ketika nanti dapat kesempatan rezeki buat kuliah, aku nggak mau jadi mahasiswa yang biasa aja. Aku ingin mengganti 1 tahun aku yang kemarin bisa dikatakan bukan terbuang sih ya, nggak sia-sia sebenarnya. 1 tahun aku yang kemarin tidak aku pakai untuk kuliah, ingin aku maksimalkan nih di tahun aku di mana aku mendapatkan rezeki untuk kuliah. Jadi aku pengen banget bisa stand out, pengen banget bisa menonjol, pengen banget bisa ngegali apapun yang aku bisa dapetin selama masa perkuliahan, entah itu di bidang akademik, entah itu di bidang non-akademik, entah itu mengikuti organisasi, atau bahkan aku hanya berinteraksi dengan teman-teman di kampus. Banyak banget yang bisa kita dapetin. Jadi buat teman-teman nih, gimana caranya biar bisa bersosialisasi? Yang pertama, niatnya untuk beradaptasi, niatkanlah untuk beradaptasi. Dan yang kedua, jalin komunikasi seperti yang tadi sama Kang Ardi udah dibilangin, karena kita kan bukan makhluk individu ya, kita makhluk sosial. Penting banget buat teman-teman menjalin silaturahmi sama teman-teman satu angkatan, satu kelas, atau bahkan sampai satu fakultas atau satu universitas. Jadi carilah relasi sebanyak mungkin, biar teman-teman pun mendapatkan titik nyamannya teman-teman di kuliah itu seperti apa. Itu mungkin saran dari aku. Masya Allah, Teh Benaya emang
Keren banget sih, Masya Allah. Dan teman-teman juga mungkin ada yang gap year ya tahun ini, bisa menjadi motivasi untuk semuanya biar kita juga nggak sendirian, karena kita kan juga butuh orang lain untuk bersosialisasi. Nah, selanjutnya nih Kang Arbi, kan Kang Arbi juga terkenal dengan orang yang ceria. Ini boleh dibagi tips dong kepada kita semua, bagi para penonton juga, biar kita bisa bersosialisasi di lingkungan kampus. Silahkan Kang Arbi. Oke, nuhun. Nah, aku mungkin disclaimer dulu aja. Anak rumahan tuh belum tentu bisa belum tentu gak bisa bersosialisasi ya teman-teman gitu. Aku juga sebenarnya anak rumahan beneran jarang kemana-mana ya, alasannya karena hemat uang gitu. Jadi jangan dikatakan anak rumahan kayaknya nggak bisa sosialisasi atau gimana, enggak kok gitu. Itu tergantung sudut pandangnya masing-masing. Nah, untuk bagaimana sih supaya kita bisa bersosialisasi, tadi Ahmad Tehben udah jelas ya gitu mengenai yang pertama gitu tadi, khususnya niat gitu. Nah, memang gitu sebelum kita memulai apapun kan harus ada niat gitu. Nah, niat ini tuh harus benar-benar kita tentuin gitu, harus punya tekad yang besar gitu. Karena jujur dulu aja aku tipe orang yang malas banget bersosialisasi, malas banget kayak pokoknya berhubungan dengan banyak orang gitu, kayak beres sekolah tuh pengen langsung pulang aja, atau misalnya kayak main, atau misalnya kayak apa kayak gitu ya, jangan sosialisasi deh gitu, nguras energi gitu. Tapi ketika sudah mulai beranjak dewasa gitu ya, khususnya ketika perkuliahan, akhirnya memberanikan diri gitu, kayak aduh aku kayaknya harus lebih aktif lagi nih, gimana ya, bisa nih melalui organisasi. Nah, maka dari itu karena tekad besar itu gitu, akhirnya aku mencoba gitu di organisasi yang sebelumnya aku bahkan gak pernah gitu di organisasi gitu. Benar-benar kayak ketika masuk organisasi aku benar-benar awal banget dan kaget gitu. Nah, jadi itu yang pertama, tekad gitu. Nah, setelah tekad, tentunya kalau misalnya udah ada tekad besar, akhirnya kan semangat menggebu-gebu. Nah, mulai kita ada proses penyesuaian gitu, proses adaptasi gitu. Nah, tentunya itu hal penting ya teman-teman, sebelum kita bersosialisasi kita harus adaptasi dulu dengan lingkungan yang ada gitu. Gak mungkin kan kita tiba-tiba gitu kan. Nah, baik itu ketika di organisasi seperti BEM atau UKM dan lainnya gitu, tentunya kita perlu adaptasi gitu. Nah, setelah adaptasi dan kita menemukan kenyamanannya gitu, nah itu akan lebih mudah ketika kita akan bersosialisasi gitu. Karena ketika kita proses adaptasi pun kita tuh mulai nih mengenali gitu lingkungan kita, mulai mengenali sifat-sifat orangnya. Jadi kita lebih enak nih ketika kita berbicara dengan dia bagaimana, ketika kita merangkul dia bagaimana. Jadi pun proses sosialisasi pun akan terselenggara dengan lancar gitu. Jadi kita pun akhirnya tidak susah lagi gitu, tidak canggung lagi ketika kita berkomunikasi ataupun berinteraksi. Nah, jadi itu sih intinya. Oke, terima kasih Kang Arbi atas tanggapannya. Nah, selanjutnya bakalan ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya nih, sebagai mahasiswa yang lagi sibuk-sibuknya, pasti pernah ngalamin brownout. Nah, aku boleh minta tips gimana Teh Benaya dan juga Kang Arbi mengatasi brownout. Terima kasih. Nah, sekarang boleh dari Kang Arbi dulu mungkin. Oke, burnout. Ini tuh kalau sepengetahuan aku tuh karena kejenuhan ya, kelelahan gitu dan semacamnya gitu. Untuk alasan-alasan penyebabnya gitu sebenarnya banyak sekali gitu. Nah, cuman kalau misalnya dari aku, bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Kalau dari aku sendiri, yang pertama kembali lagi kepada tujuan kita, kembali lagi kepada target kita. Nah, di sini aku menjadi mahasiswa, berarti tujuan aku kan pengen lulus. Setelah lulus, baik itu melanjutkan pendidikan ataupun kerja. Nah, itu aku terus kembali lagi ke tujuan itu gitu. Ketika misal aku aduh lelah tugas, Arbi ingat ini tujuan kamu kuliah kan ngapain gitu. Aku terus kayak gitu. Terus selanjutnya, tidak hanya kita fokus tujuan, kita juga perlu nih ada media untuk mengekspresikan kelelahan kita, ada media untuk mengekspresikan sambatan-sambatan kita gitu ya. Macam-macamnya, baik itu kayak tadi ngomong ke orang lain, atau misalnya main game, atau misalnya yang bisa main musik, atau misalnya yang suka dengar lagu. Jadi benar-benar banyak ya media yang bisa kalian manfaatkan gitu untuk mengeluarkan ekspresi negatif lah intinya gitu, supaya kita nggak jenuh lagi gitu. Nah, kalau misalnya aku sendiri biasanya kayak dengar lagu atau misalnya nyanyi juga, meskipun suara aku gak enak tapi nggak apa-apa kan, kayak bodo amat lah, yang penting ekspresi aku keluar gitu, udah bebas gitu. Nah, kalau misalnya untuk sekarang aku tuh lagi senang nonton film juga, jadi kayak ketika udah mulai jenuh atau apapun itu capek,
nonton film dulu deh, kita rehat sejenak gitu, kita nyempatin waktu kita gitu untuk memberikan kesenangan kepada diri kita. Nah selanjutnya istirahat gitu. Ini istirahat mah penting banget ya, baik itu istirahat tidur atau istirahat sejenak, ini penting banget. Nah ingat, istirahat ini benar-benar istirahat ya teman-teman. Jangan sampai kita aku istirahat buka Twitter, jangan sampai kayak gitu. Istirahat tuh benar-benar kayak jangan pakai HP atau apapun itu gitu, kayak kamu duduk atau misalnya tiduran bengong aja. Nah itu kayak benar-benar kayak nge-refresh lagi gitu, nge-refresh pikiran gitu, kayak tarik nafas dalam-dalam lalu keluarkan. Jadi kan setidaknya itu membuat kita tenang gitu ya, ketika kita bingung tugas atau bagaimana, istirahat dulu. Nah setelah itu kan setidaknya kita lebih tenang lagi gitu, nggak capek lagi lah istilahnya gitu, nggak bingung lagi gitu. Kalau misalnya aku kayak gitu. Dan untuk tips-tips lainnya banyak ya, kayak misalnya jaga kesehatan udah penting gitu ya, dari pola tidur juga. Itu pola tidur penting banget. Aku tuh begadang tuh diusahain nyampe jam 12 malam udah gitu, jangan sampai lebih gitu, bener-bener gitu. Terus makan juga itu dijaga ya, jangan sampai telat makan nih ya. Yang kuliah tuh kan kadang kita suka bablas nih, kayak ini ada 2 kelas nih di pagi hari, nanti aja deh sarapannya jam 12. Jangan kayak gitu. Nah ini sering terjadi ya, jangan sampai kayak gitu, nanti akan memecah konsentrasi kalian gitu, baik dari segi perkuliahan, organisasi dan lain-lain, karena asupan makan itu penting gitu. Keren banget jawabannya, terima kasih Kang Arbi. Nah selanjutnya aku juga mau denger nih pendapat dari Teh Benaya, gimana caranya tips untuk mengatasi burnout. Oke, ini juga mungkin banyak yang relate ya teman-teman, entah itu masih kalian di sini masih statusnya menjadi siswa atau menjadi mahasiswa, karena pastinya rasa burnout ini tidak dikotak-kotakan, kalian mahasiswa pasti banyak banget kerjaannya. Enggak, aku yakin banyak banget di luar sana teman-teman yang usianya belum atau mungkin mereka belum kuliah tapi juga udah punya banyak aktivitas. Nah aku pribadi pernah mengalami burnout, yang mana di saat itu aku bener-bener udah bukan jenuh lagi, tapi udah bener-bener capek, yang saking capeknya tuh ketika ada satu hal yang harus aku kerjain, padahal hal itu tuh simple banget, ini based on true story, hal itu tuh bener-bener simple banget, mudah banget, dan cepat untuk dikerjainnya, tapi karena aku udah saking burnoutnya, aku sampai nangis, bener-bener sampai nangis, kayak kenapa sih kok masih aja ada kerjaan, kenapa ini nggak beres-beres. Dan teman-teman, ketika teman-teman lagi burnout, saran dari aku, gak apa-apa, rasain aja dulu burnout-nya, nikmatin rasa burnout-nya, tapi teman-teman juga harus analisis, teman-teman burnout tuh karena apa? Kalau aku, waktu itu burnout, ya karena aku kelelahan, terlalu banyak hal-hal yang aku kerjain dalam beberapa periode waktu. Dan teman-teman juga setelah menganalisis, nanti ketahuan, kayak misalnya nih, ada yang burnout karena dari pagi sampai sore, dia banyak agenda, atau bahkan dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti, yang ngerjain tugas kuliah, terus juga belum lagi ada rapat-rapat organisasi, terus malamnya tuh misalnya masih ngerjain tugas organisasi tuh yang tadi di meeting pas sore harinya tuh ditugasin. Itu kan pasti bakal jenuh banget ya, bakal lelah banget. Teman-teman belum dapat waktu untuk istirahat, belum teman-teman dapat waktu buat menghibur diri, entah itu menghibur dirinya lewat kayak nonton YouTube atau nonton drakor atau baca komik gitu. Nah, penting banget buat teman-teman analisis dulu burnout ini karena apa. Kalau teman-teman udah tahu nih, oke, aku burnout karena aku udah kecapean dari pagi sampai sore belum istirahat. Solusinya apa? Istirahat. Bener kata Arbi tadi, istirahat itu jangan kayak kita istirahat nih ya, buka HP, istirahat, lihat scroll sosmed. Tahu nggak? Itu tuh justru malah bikin otak kita tuh bekerja lebih banyak lagi. Karena kita ngelihat aktivitas orang-orang, otak kita juga bekerja, sehingga itu tuh bisa menimbulkan emosi juga dari diri kita. Emosi entah emosi senang, entah emosi kayak kesel kok orang-orang bisa ya main keluar, aku enggak, di sini banyak kerjaan gitu. Jadi bener-bener istirahat tuh udah aja. Coba istirahat, duduk, diem kayak tadi ya, take a deep breath, terus juga teman-teman bisa mungkin sambil yoga atau minum air putih. Tadi juga udah di-mention sama Kang Arbi, penting banget buat kita jaga pola istirahat kita, pola makan kita, memenuhi asupan air putih untuk tubuh. Ini buat teman-teman di luar sana yang nggak suka minum air putih, tolong, air putih itu penting banget buat tubuh. Karena kalau nggak ada air putih, ya kita nggak akan fokus, kita nggak akan dapat asupan untuk mineral dalam tubuh kita. Terus setelah teman-teman bisa menganalisis rasa burnout-nya itu kayak harus diatasi dengan apa, baru teman-teman nikmatin.
solusi-solusi dari teman-teman yang udah dapat. Kayak misalnya istirahat, kayak bisa istirahat dulu. Kalau aku pernah mengatasi rasa burnout aku dengan aku ngobrol sama diri sendiri. Ini baru terjadi beberapa waktu lalu, deket-deket ini. Jadi aku pulang dari kantor. Teman-teman mungkin yang satu kontak WA sama aku suka ngeliat ya, aku suka bikin SW kayak to-do list gitu. Jadi aku setiap hari suka bikin to-do list, kayak hari itu aku harus ngerjain apa ya, sampai aku tuh kayak punya patokan, oh hari ini harus beres ini, itu beres ini, itu. Nah, sampai padarnya ketika aku pulang kantor tuh, aku bener-bener ngerasa kayak capek, terus juga di jalan pulang kan cukup lama ya, dan ke rumah aku tuh macet banget. Jadi aku ngobrol sama diri aku sendiri, aku ngobrol kayak hari itu aku udah ngapain aja ya, terus hari ini apa nih yang belum selesai, dan besok aku bakal ngapain lagi. Tapi jangan lupa juga dalam proses kita self-talk kayak gitu, kita juga sisipin self-reward. Kita bisa mengapresiasi diri kita kayak, ih Benaya, kamu hari ini udah ngerjain banyak agenda loh. Yuk bersyukur kamu udah bisa ngerjain banyak agenda. Yuk bersyukur kerjaan kamu udah selesai. Besok lagi harus lebih semangat lagi ya. Besok jangan lupa sarapan ya Bena. Hal-hal kayak gitu tuh bener-bener penting banget. Jadi teman-teman juga harus mengenali diri sendiri. Jangan cuma teman-teman kerja ini itu dapat capeknya doang, tapi teman-teman nggak dapat manfaat buat diri sendiri. Mungkin itu tips dari aku buat teman-teman yang burn out. Semangat! Insyaallah. Dan buat teman-teman juga semoga tips ini bisa membantu ya, biar kita juga bisa semangat menjalani hari dengan cara di list gitu apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Wah, kerasa banget ya pada para bintang tamu, kita udah mencapai ke penghujung acara. Nah, sebelum sesi ini ditutup, kali ini aku juga mau nanya nih kepada Kang Ardi sama Teh Benaya untuk menyampaikan harapannya semester baru yang akan datang gitu, terutama untuk mahasiswa baru nanti. Boleh dari Teh Benaya dulu? Oke, dari aku dulu ya. Buat teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman yang nantinya mau menempuh ke semester baru, pesan dari aku sih, teman-teman jangan lupa untuk set lagi goals teman-teman. Jangan lupa, jadi sebelum set goals, teman-teman juga harus review nih di tahun kemarin, di semester lalu, apa aja hal-hal yang udah kalian capai dan hal-hal yang mungkin terlewati atau mungkin hal-hal yang belum kalian capai. Nantinya biar kalian bisa set goals lagi di semester depan. Set goalsnya ini nggak hanya sekedar seputar akademik gitu ya. Kayak misalnya di semester kemarin aku nilainya turun, semester berikutnya aku harus naik. Itu penting, tapi juga teman-teman harus lihat proses teman-teman dalam mengembangkan diri. Di semester kemarin aku nggak berani untuk ikut kepanitiaan A. Di semester depan aku mau coba untuk berani ikut di kepanitiaan B. Karena yang pernah aku baca juga di buku You Do You, karyanya Alexander Roby kalau nggak salah, bahwa kita ini kan lagi ada di usia 20-an ya. Teman-teman sini yang maba usia 20-an ya, atau mungkin 19 sampai 20-an. Di usia seperti itu tuh penting banget buat kita bisa mengeksplorasi diri. Buat, kalau istilah sekarangnya mah apa ya, mungkin manifestasi lah ya. Jadi di usia 20-an itu jangan penuhi pengalaman kita dengan ketakutan. Jangan penuhi pikiran-pikiran kita dengan takut gagal, takut untuk mencoba. Coba penuhi dengan kata-kata berani. Coba penuhi dengan sikap-sikap kayak kita mau nih mulai coba yang baru. Aku mau cobain hal yang baru. Jadi jangan pernah takut untuk salah, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau merujuk dari buku You Do You, yang ini juga mungkin sangat kena ya buat aku. Habiskanlah jatah gagal kita di usia 20-an. Dengan kita banyak sekali mencoba hal-hal baru. Dengan kita banyak sekali menemui kegagalan yang akan kita coba, yang akan kita hadapi. Jadi ketika kita udah tahu nih, di usia 20-an udah banyak banget menemui kegagalan, ya insya Allah nanti ketika kita udah beranjak semakin dewasa, ketika kita menemukan suatu masalah atau suatu proses hidup, kita udah tahu, oh ketika itu aku menghadapinya dengan seperti ini. Nah, di yang saat ini aku harus bisa menghadapi dengan lebih bijak lagi dengan berkaca pada pengalaman sebelumnya. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk mencoba. Buat teman-teman di semester barunya, terus juga teman-teman mahasiswa baru, semangat untuk terus mengembangkan diri dan juga berproses di kehidupan perkuliahan. Dan yang terpenting juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih Teh Ben atas sarannya dan juga harapan untuk di semester depan. Nah, boleh dari Kang Ardi menyampaikan harapannya untuk semester baru nanti. Oke. Nah, ini khususnya untuk maba-maba dan juga teman-teman ya yang nanti mau memasuki semester baru. Kalau dari aku sih intinya yang pertama tadi ya, sama juga fokus tujuan gitu. Karena kita di sini tujuan sebagai mahasiswa, tujuan utamanya berkuliah.
Jadi kita kembali lagi kepada fokus utama gitu. Jangan sampai menyeleweng ya teman-teman. Selanjutnya, beranikan diri. Nah, ini penting juga gitu, karena kan kita sebagai mahasiswa yang istilahnya bukan siswa lagi, kita harus berani gitu dengan kapasitas-kapasitas yang ada dan media-media yang telah diberikan gitu. Jadi jangan sampai kita malu-malu atau takut-takut gitu. Jadi benar-benar beranikan diri, pokoknya kuatkan tekad sebesar-besarnya gitu, jangan sampai kita takut. Selanjutnya, cintai dirimu. Nah, memang ya, tanpa diri kita bukan apa-apa gitu. Jangan terlalu banyak ekspektasi kepada orang lain, jangan terlalu banyak ekspektasi kepada apapun itu di luar sana gitu. Karena yang membawa diri kita adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, cintai diri kita. Nah, nanti ketika kita sudah kuliah offline, ya diharapkan untuk yang online nih, yang awalnya online bisa bertransisi kembali gitu ya ke offline, yang memang pada awalnya belum pernah nyobain offline, ya bisa menyesuaikan gitu. Pokoknya benar-benar baik itu dari segi kesehatan, mentalitas gitu, dan juga material ya tadi harus dikuatkan kembali ya teman-teman, karena offline itu banyak sekali tantangannya seperti itu. Dan untuk maba-maba ya tadi ya, jangan banyak takut, intinya langkah dulu aja gitu. Kalau misalnya salah gak apa-apa kok gitu, Allah juga gak bakal menghakimi kan ya kalau misalnya kita salah gitu selama kita berusaha gitu. Mungkin dari aku seperti itu. Oke, terima kasih Kang Arbi, dan aku mau sedikit recap lagi gitu untuk para teman-teman gitu, buat kita bisa lebih berani dan hilangkan rasa takut dan habiskan jatah gagal kita di masa muda. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga bintang tamu yang udah menghadiri acara talk show di sesi Bincang Seru kali ini, dan juga udah berkenan nih buat sharing pengalamannya terkait dunia perkuliahan yang tentunya sangat berharga. Untuk para bintang tamu kali ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Safitri Desi Nuraini selaku pemandu acara, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan juga ada kekurangan dalam acara talk show pada kesempatan kali ini. Sehat selalu dan juga sukses terus untuk Teh Benaya dan juga untuk Kang Arbi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik inspirator, itulah talk show di sesi Bincang Seru dengan tema UPI Edun is Back. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Saya Safitri Desi Nuraini pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.